Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas B, Teknik Sipil 2019. Di sini kami ingin mempresentasikan dengan materi pengujian berat isi beton segar dan blading. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Zahra Arista Widya, Eka Dina Khalifatin, Roshid Kurniardiansyah, Aditya Adinugraha, Ade Rizky Prawiro, dan yang terakhir ada Dava Diaul Haq Lutfiyah. Selanjutnya adalah latar belakang. Untuk mengetahui tingkat workabilitas dari beton, perlu dilakukan pengujian sebelum beton tersebut dikerjakan. Salah satu pengujian workabilitas pada beton segar yang sering dilakukan adalah uji SLAM dengan kerucut Abrams, yaitu untuk mengetahui tingkat kelacakan dari adukan beton. Selain kerucut Abrams, ada beberapa alternatif lain untuk mengukur workabilitas adukan beton, yaitu dengan K-SLAM, Kelly Ball, uji faktor pemadatan atau compacting factor test, dan tes Febel. Dari alternatif tersebut, yang dapat diterapkan di lapangan adalah K-SLAM dan Kelly Ball. Jika dilihat dari prosedur pelaksanaannya, K-SLAM dan Kelly Ball relatif lebih mudah dan sederhana jika dibandingkan dengan kerucut Abrams. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kami mencoba membandingkan 3 alat yaitu kerucut Abrams, K-SLAM, dan Kelly Ball untuk pengukuran workabilitas adukan beton terutama di lapangan. Bleeding adalah kecenderungan air untuk naik ke atas atau memisahkan diri pada beton segar yang baru saja dipadatkan. Sesaat setelah beton dicetak, air yang terkandung di dalam beton segar cenderung untuk naik ke permukaan. Kemudian teori. Cokro Di Mulyo pada 2007 mengeluarkan teori bahwa beton segar yang baik adalah beton segar yang dapat diaduk, dapat diangkut, dapat dituang, dapat dipadatkan, tidak ada kecenderungan untuk terjadi segregasi atau pemisahan kerikil dari adukan, maupun bleeding atau pemisahan air dari semen dan semen dari adukan. Hal ini karena segregasi maupun bleeding mengakibatkan beton yang diperoleh akan jelek. Beton atau beton keras yang baik adalah beton yang kuat, tahan lama, awet, kedap air, tahan aus, dan sedikit mengalami perubahan volume atau kembang susutnya kecil. Standar pengujian berat isi beton segar adalah SNI 2458 tahun 2008 tentang tata cara pengambilan contoh uji beton segar. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Pemeriksaan dimaksudkan untuk mengetahui berat isi beton segar dan pengaruhnya terhadap konstruksi, nantinya dalam menentukan pengaruh variabel campuran, perbaikan, kondisi lingkungan, dan faktor lainnya terhadap bleeding beton. Cara uji ini juga dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesesuaian produksi beton atau perbaikan sifat beton terhadap persyaratan terkait dengan bleeding beton. Pemeriksaan ini juga untuk mengetahui laju atau kecepatan bleeding, yaitu laju keluarnya air dari dalam adukan beton segar, dan untuk mengetahui banyaknya air yang dikeluarkan. Cara uji bleeding dari beton segar menurut SNI 4156 tahun 2008 terdiri dari 2 cara, yang dibedakan atas derajat pemadatan sesuai kondisi contoh beton. Kedua metode tersebut tidak disyaratkan untuk menghasilkan hasil uji yang sama, walaupun contoh beton yang diambil dari siklus pencampuran yang sama dan diuji dengan masing-masing cara. Bila berbagai mutu beton akan dibandingkan, seluruh jenis pengujian harus dilakukan dengan menggunakan cara yang sama. Dan bila dalam satu siklus pencampuran mempunyai berat isi yang sama, massa contoh beton tidak boleh lebih dari 1 kilogram. Nilai dinyatakan dalam Satuan Standar Internasional atau SI. Selanjutnya ada peralatan yang digunakan, yaitu yang pertama ada timbangan dengan ketelitian 1 gram, kemudian ada pipet, kemudian ada gelas ukur, ada batang penusuk,
ada termometer 0 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Kemudian ada beker metal kapasitas 1000 mm. Kemudian ada kapasitas 500 watt. Kemudian ada stopwatch, ada sendok semen atau skop, ada bejana silinder. Selanjutnya ada meja getar, ada stopwatch, ada wadah dari baja dengan diameter atas 290 mm, bawah 280 mm, dan tinggi 285 mm dengan tutup bajanya. Peralatan lain sesuai yang diuraikan pada metode sebelumnya. Kemudian ada bahan yang digunakan, yaitu beton yang diproduksi di laboratorium. Siapkan contoh beton sesuai yang ditetapkan dalam SNI 03-2493 tahun 1991. Untuk beton yang diproduksi di lapangan, siapkan contoh beton sesuai yang ditetapkan dalam SNI 03-2458 tahun 1991. Selanjutnya, ada prosedur pengujian berat isi beton segar dan bleeding. Yang pertama, pemeriksaan ini dapat dilakukan setelah beton segar selesai diaduk selekas mungkin. Catat kebutuhan bahan dasar yang digunakan untuk mengaduk, meliputi jumlah semen, agregat halus, agregat kasar, air, dan jumlah bahan tambah jika dipakai. Lalu hitung berat adukan total yang dinotasikan sebagai WT. Langkah yang kedua yaitu timbang berat bejana dan catat beratnya, dan ukur diameter, tinggi, dan volumenya, kemudian basahi bejana dengan air. Selanjutnya, siapkan adukan yang telah diaduk tadi, lalu isi dengan menggunakan sendok semen sebanyak 3 lapisan. Setiap lapisan dipadatkan sebanyak 25 kali dengan tongkat pemadat diameter 16 mm dan panjangnya 60 cm. Pemadatan dapat menggunakan vibrating table dengan cara menggetarkannya secukupnya sampai didapatkan selaput air pada permukaannya. Langkah yang kelima, ratakan lapisan permukaannya, lalu tambal bagian yang bolong dengan adukan dan bersihkan sekitar tabung dengan menggunakan lap dari adukan yang menempel. Lalu timbang berat tabung penakar adukan dan catat beratnya yang dinotasikan sebagai W2, lalu lakukan pemeriksaan bleeding. Langkah yang ketujuh, tempatkan tabung yang berisi adukan beton tadi di tempat yang rata dan datar dan juga bebas dari getaran. Setiap 10 menit pada 40 menit pertama dan selanjutnya 30 menit air yang keluar dari adukan di atas tabung disedot dengan menggunakan pipet, lalu catat volumenya dengan memasukkan ke dalam gelas ukur atau VN. Lakukan sampai tidak terlihat air yang keluar lagi. Untuk mengumpulkan air bleeding, jungkitkan benda uji dengan mengganjal bagian satu sisi dengan pelat yang setebal 50 mm setiap 2 menit sebelum air bleeding disadap atau diambil. Lalu setelah air dipindahkan, kembalikan contoh uji pada posisi semula dengan hati-hati dan tanpa hentakan. Yang terakhir adalah hitung volume air total dalam adukan beton yang dinotasikan sebagai VT dan hitung persentase air yang keluar atau bleeding, yaitu banyaknya air yang keluar atau VK sama dengan VN dengan nilai N sebesar 1 dan dibagi dengan total air dalam adukan di dalam bejana yang dinotasikan sebagai VT. Selanjutnya yaitu hitungan. Di sini menghitung berat isi beton segar yaitu dengan rumus berat beton segar dibagi dengan volume bejana atau W2 dikurang W1 dibagi VB. Nah, untuk bleeding, jumlah air yang dikeluar dibagi dengan total air yang dinyatakan dalam persen atau VK per VT dikali 100%. Lalu W2 dikurang W1 dibagi WT dikali dengan WA. Nah, untuk kecepatan bleeding yaitu Vn per Pi dikali D dan dalam satuannya mm per cm kuadrat. Nah, di sini ada keterangannya yaitu untuk W1 berat bejana, W2 berat bejana plus adukan, WT yaitu berat total adukan, W3 berat total air dalam adukan, WB yaitu volume bejana,
VK yaitu volume air total yang keluar dari bejana, VT volume air total yang terdapat dalam bejana, VN rata-rata volume air yang keluar dari bejana tiap 10 menit, dan D diameter bejana. Berikutnya yaitu contoh soal. Di sini diketahui berat dari suatu benda uji plus bejana adalah 20.000 gram dengan berat bejana 300 gram, berdiameter 25 cm dan tinggi 28 cm. Hitunglah berat isi dari beton segar tersebut. Nah, yang diketahui yaitu W1 300 gram, W2 1240 gram, dan D 10 cm. Selanjutnya untuk penyelesaian soal, yaitu yang pertama mencari volume dari bejana tersebut dengan rumus PIR kuadrat dengan R adalah jari-jari dari bejana, yaitu Pi 3,14 dikali jari-jarinya 12,5 dikuadratkan, didapatkan 13.737,5 cm pangkat 3. Selanjutnya untuk mencari berat isi yaitu dengan cara berat benda uji ditambah bejana dikurangi berat benda uji ditambah bejana yaitu 20.000 gram, yang dikurangi berat bejana sendiri yaitu 300 gram dibagi volume dari bejana tersebut, didapatkan 1,434 gram per cm persegi. Nah, terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.